TMT untuk CPNS 1 Juni 2025, untuk P3K 1 Oktober 2025. Kemudian untuk P3K paruh waktu, TMT-nya kita targetkan semuanya selesai di Desember 2025. Ya, video tadi merupakan video pemaparan terakhir dari BKN berkaitan dengan lini masa terbaru untuk P3K paruh waktu, di mana memang untuk rekan-rekan ini setidaknya memang lastnya di bulan Januari 2025 baru dapat digaji, meskipun ada daerah yang mampu membayar rekan-rekan paruh waktu ini mulai dari SPMT bulan November. Mari kita simak beberapa informasi penting untuk rekan-rekan calon P3K. Ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum nanti kita simak video lengkap dari pemaparan pihak BKN pada acara Rakor BKD di Kanrek 3 BKN, kita ungkapkan dulu penguatan dari rencana ataupun bukti baru dari rencana rekan-rekan akan di SPMT-kan di 1 Januari 2026. Meskipun alasan di sini bukan karena anggaran ya, tetapi ada hal lain yang menyebabkan rekan-rekan akan dikontrak ataupun dibayar mulai Januari 2026. Di samping masalah siapa cepat mereka mengajukan, meskipun nanti kita lihat ada daerah yang dapat meng-SPT-kan rekan-rekan, meng-SPMT-kan rekan-rekan ini di bulan November. Nah, di sini disebutkan terungkap alasan honorer resmi jadi P3K paruh waktu itu baru 1 Januari 2026 dan bukan karena soal anggaran. Informasi ini dari Semarang, di mana DPD mengapresiasi Provinsi Jawa Tengah yang mampu menyelesaikan non-ASN untuk diangkat menjadi ASN paruh waktu. Apresiasi diberikan lantaran penyelesaian masa honorer ini dapat diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu. Kebijakan pemerintah dapat dijalankan lebih baik oleh Jawa Tengah. Dari total 13.554 non-ASN, seluruhnya sudah berproses dan sekitar 82% sudah mendapatkan NIP ya Bapak Ibu. Ini sebagaimana laporan dari Kanrek 1 Yogyakarta ya. Hal ini juga disampaikan oleh senator asal Jawa Tengah, yaitu Bapak Budi Santoso ya dari BKD, di mana dia menyebutkan 13.121 non-ASN masuk dalam daftar nominatif mulai dari R1 sampai R5 dan keseluruhan mereka ini diusulkan. Mantap ya. Nah, untuk tenaga non-ASN yang lulus seleksi ini akan resmi berstatus ASN paruh waktu itu mulai 1 Januari. Nah, penyebabnya apa? Di sini disebutkan karena rekan-rekan itu semua ada kontrak ya Bapak Ibu sampai dengan 31 Desember 2025. Jadi bukan karena anggaran atau keterlambatan pengusulan, namun dikarenakan rekan-rekan ini semua memang sudah dikontrak masih perpanjangan non-ASN-nya itu sampai 31 Desember 2025, sehingga wajar jika P3K paruh waktunya bermula di 1 Januari 2026. Saya memahami kenapa mereka tidak Oktober atau November, karena kontrak mereka akan berakhir di akhir tahun, sehingga untuk P3K paruh waktunya dan mereka beralih di awal tahun 2026. Nah, namun Bapak Ibu di daerah ini dapat mengangkat rekan-rekan atau menggaji bahkan istilahnya sejak November ya, di mana paruh waktu dikontrak 1 tahun, ini adalah target, bisa diangkat penuh waktu setelah 1 tahun atau bisa saja diperpanjang. Nah, di sini disebutkan gajinya bikin happy, sedangkan jam kerja di luar ekspektasi. Nah, kita baca Bapak Ibu, di mana P3K paruh waktu dikontrak 1 tahun sesuai dengan regulasi. Gajinya pun lumayan bikin honorer yang diangkat tetap senang. Namun jam kerjanya di luar ekspektasi, di mana menurut Ketua Aliansi R2R3 Faisal Nahardika, rata-rata P3K paruh waktu kerjanya sama ya seperti saat menjadi non-ASN. Ini sudah dijelaskan ya. Tidak ada pengurangan jam kerja sebagaimana regulasi Kemenpan RB. Mereka masuk tetap jam 7 sampai pukul 3. Selain itu, selanjutnya P3K paruh waktu juga menggunakan e-presensi atau menggunakan aplikasi yang sama seperti PNS maupun yang P3K penuh waktu. Walaupun hanya paruh waktu, tetapi kata Faisal mereka tetap sejahtera. Nah, ini seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur yang digaji lebih dari honor saat menjadi pegawai non-ASN. Nah, ini jadi tidak semua ya, hanya di daerah Jawa Timur, di mana disebutkan insya Allah paruh waktu akan menerima gaji pada November mendatang dengan besaran lebih besar dari standar honorer, ucap Faisal yang juga Ketua Aliansi R2R3 Jawa Timur. Selain itu terangnya gaji P3K paruh waktu akan ditransfer langsung dari Pemprov Jatim ke rekening masing-masing.
Nah ini sebenarnya nanti mekanismenya tetap melalui bendahara OPD ya. Nah berkenaan dengan kontrak disebutkan mereka dikontrak mulai 1 November 2025 sampai 31 Oktober 2026. Jadi 1 tahun tapi bermula di November. Sementara untuk TMT-nya ditetapkan 1 November dengan gaji juga dihitung mulai 1 November alias SPMT-nya adalah 1 November. Apakah tahun kedua akan dialihkan ke penuh waktu? Faisal mengungkapkan dari hasil pertemuan belum ada pembahasan, namun Aliansi R2-R3 berharap skema transisi harus segera direalisasi, mengingat masa kontrak hanya 1 tahun. Nah, ini sebagaimana regulasi. Ya, mudah-mudahan saja memang daerah Bapak Ibu mencukupi ya dananya untuk pengangkatan penuh waktu pada tahun berikutnya. Kami berharap sebelum masa kontrak selesai sudah ada skema pengangkatan dari paruh waktu ke penuh waktu. Nah, di samping kabar baik itu kita ada juga kabar buruk yang ini juga berkaitan dengan gaji ya. Ya, sebagaimana kita ketahui ada pemangkasan TKD dari pusat. Ya, sebenarnya ini sudah dikeluhkan juga. Saat ini saja sebenarnya gaji itu sudah sering terlambat ya. Gaji P3K penuh waktu itu sudah sering terlambat di beberapa daerah. Apalagi dengan 2026 di mana TKD dipangkas, ini juga cukup mencemaskan ya, sebagaimana video yang sudah kita bahas berkaitan dengan pemangkasan TKD. P3K dibayangi kecemasan yaitu dampak pemotongan transport daerah 2026. Pasalnya saat ini saja gaji P3K di sejumlah daerah mengalami keterlambatan. Sebagaimana contoh yang ada di grup yaitu di P3K Sulawesi Utara hingga saat ini atau pemberitaan ini tanggal berapa ini? Pemberitaan tanggal 14 Oktober ya, gaji mereka untuk Oktober belum dibayar. Begitupun ribuan P3K di Provinsi Banten juga belum menerima gaji bulanan. Beberapa waktu lalu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi meminta pemerintah juga menanggung gaji ASN, P3K dan PNS ini. Diketahui kompetensi gaji ASN terdiri dari gaji pokok dan beragam tunjangan. Nah, termasuk juga di dalamnya ada TPP dari TKD yang ditransferkan itu. Nah, selama ini alokasi gaji pokok ASN itu masuk pada DAU atau dana alokasi umum yang merupakan bagian dari transfer ke daerah atau TKD tadi, sementara kucuran DAU juga dipangkas. Adapun tunjangan PNS dan P3K menjadi tanggung jawab masing-masing instansi. Nah, ini sebenarnya untuk tunjangan dalam arti kata TPP ya. Karena kalau tunjangan melekat itu sudah masuk pada gaji ya. Ketua Forum ASN P3K, Hetty Kurstianingsih juga mendesak agar gaji ASN sepenuhnya menjadi tanggung jawab APBN. Jadi tidak lagi pakai transfer. Ini menghindar daripada keterlambatan dan juga disamaratakan seperti PNS ya, di mana PNS juga jadi dari pusat. Menurutnya pengalihan tanggung jawab ASN ke pusat bisa menyelamatkan P3K. Sudah tidak ada kata-kata lagi, segera ambil alih penggajian dari daerah ke pusat, kata Hetty Kurstianingsih. Nah, ini merupakan salah satu solusi agar dampak dari pemotongan itu tidak berimbas pada P3K. Ya, meskipun ini merupakan hal yang mungkin Bapak Ibu belum terima, ya karena rekan-rekan semua masih menunggu proses penetapan NIP ya dan pengangkatan rekan-rekan. Mungkin informasi ini sebenarnya hanya sekedar tambahan ya, tapi setidaknya ini memberikan wawasan pada kita. Ya, semoga saja ini tidak terjadi ya nanti bagi P3K penuh waktu maupun P3K paruh waktu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian untuk P3K paruh waktu, TMT-nya kita targetkan semuanya selesai di Desember 2025. Harapan kami selesai di 1 Oktober 2025. Tapi melihat constraint waktu dan jumlahnya, rasa-rasanya tidak memungkinkan sampai dengan 1 Oktober selesai. Karena hari ini sudah tanggal 9 Oktober. Jadi dan kami tidak mengenal berlaku surut untuk penetapan nomor induknya. Kalau SK-nya dimungkinkan itu karena mengikuti TMT-nya. Yang tidak boleh adalah SPMT tidak diperkenankan untuk berlaku surut. Nah, untuk P3K tadi saya sampaikan sudah selesai. Sekarang kita masuk ke P3K paruh waktu. P3K paruh waktu saat ini jadwalnya sudah kita sesuaikan 2 kali. Dan terakhir ini usul penetapan nomor induk ke BKN paling lambat, lanjut saja ini yang awal. Usul penetapan nomor induk P3K paruh waktu itu berakhir tanggal 25 September 2025. Kami bisa menerbitkan NIP-nya dengan TMT 1 Oktober 2025.
harapan kami, maka jadwalnya kami buat demikian.